Tapi ini kita pas banget ya. Jadi kan gini, Faiz itu madrasah suasananya, man gitu kan. Daus SMA. Di sini Ariel kampus. Jadi kan pasti punya background beda-beda. Hai, Anda bukan tamu ya. Tutup mata udah lulus sekolah aja, nggak kerasa aja udah kelas 2 nih. Jadi kayak emang waktu itu singkat, jadi lebih ke siapin lagi diri untuk kedepannya biar nanti nggak terkejut dan nggak mau jadi pengangguran tentunya. Jauh kali ya, udah beda level ininya ya. Ya tapi kalau kita bahas masalah remaja itu kan memang problematiknya banyak. Kalau yang Daus melihat apa sih masalah di kalangan ini? Walaupun mungkin kalian itu beda cuma setahun ya kalau Bang Faiz ya. Tapi mungkin udah mulai nih. Bang. Apa kabar? malah baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke. Ini kali perdana ya host kita pada hari ini ya, Daus. Kayak gimana Daus? Aman ya? Daus, gimana kabar baik? Ibu Roda, bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak berjumpa. Aduh, itu dia, Masya Allah ya. Oke, hari ini ada Bang Ariel, ada Bang Faiz yang Masya Allah. Ini kita perkenalkan dulu Daus. Mereka berdua ini alumni dari SMP 1. Iya. Salam kenal dulu, kenal? Belum Belum ya. Belum kenal. Rating berapa sih? Kalau Faiz rating 69, tahun lulus 2023. Iya. 2023. Ya, 2023. Ariel? Kalau Ariel rating 66. Berarti lulusnya itu 2020 Boleh dekat ya. lagi Ariel, Boleh, takutnya boleh. nanti suaranya Suaranya nggak nggak terekam. masuk ya. Betul, betul, betul. 66. Kalau Faiz berarti sekarang Ini Daus. Faiz. oh iya, ini siapa ini? Daus. Daus. Daus rating 70. 70. Udah tamat juga ya. Barusan tamat ya, baru tamat. Ibu nggak ada yang nanya. Ibu rating berapa? Oh ya maaf ya, saya bukan alumni Spensa ya. Dulu sekolah saya sama Spensa itu bersaing gitu ya. Rival ya, Rival rival gitu berat ya. Oke, berarti sekarang kalau Daus alumni memang baru banget gitu kan. Baru kelas 1 SMA berarti sekarang kan. Faiz Kelas 2 MAN. kelas 2 MAN. Berarti sekarang di MAN 1 Banda Aceh. MAN. Lebih dikenal MAN Model. MAN Model. MAN Model. Oke. Ariel sendiri. Alhamdulillahnya menariknya nggak jadi yang paling tua hari ini ya, karena ada Bora udah di sini. Nah, karena kebetulan Ariel sekarang berarti udah kuliah semester 2 di Universitas Syahkuala, Fakultas Hukum. Ada Wih. hukum. Ya. Anak hukum nih, hukum banget ya. Ya. Oke, lanjut. Gimana? Nah, oke, mau tanya apa? apa ya? Ibu-ibu yang nanya nih. Ya, ibu lu. Oke. Ini sebagai alumni nih, udah pada lulus, aktivitasnya gimana sekarang? Aktivitas di luar ya selain sekolah aja lah dulu gitu. Siapa duluan? Berarti di Ariel di kampus, kalau Faiz di sekolah. Di madrasah sekarang ya. Ya, madrasah. Ya. Oke. Sekarang kan di MAN Model, tentunya sangat terkejut ya. Karena kan beda nih dari SMP ke SMA. Banyak hal yang baru, kayak kita di SMP pai biasa. Tapi kalau di MAN salah Al-Quran hadis, akidah akhlak lebih dijabarkan. Kemudian untuk rutinitas ya, sekolah Senin sampai Sabtu. Nah, kalau di Spensa kan nggak full day nih Bu. Nah, kalau di MAN di full day. Kebetulan kalau dari Senin sampai Selasa itu dari jam 7:30 sampai jam 6. Nah, kalau anak-anak MAN sebutnya sekolahnya dari sunrise sampai sunset Bu. Nah, dari matahari masih di ufuk timur sampai di ufuk barat sana. Aduh, Masya Allah. Nah, untuk Rabu Kamis normal seperti jam 4, dan untuk Jumat Sabtu siang sih. Full day berarti? Full day, Nggak full bahkan day. Sabtu juga sekolah gitu? Oh, nggak full day Bu. Oh, masih ini ya, masih cuma full day. pulangnya. Pulangnya seperti full day Mas, seperti sekolah lain. Oh, iya. Full ya. Full emang dari full. Insya Allah. Ariel sendiri? Oke, kalau Ariel sendiri, kalau tadi Faiz sih kaget ya, karena memang ternyata di madrasah itu tiba-tiba tuh udah full day banget. Iya, Terus betul, ternyata banyak pelajaran agamanya Iya. juga gitu ya. Kalau di SMP kita cuma punya pai aja ya Daus ya. Nah, kalau Ariel sendiri di hukum sebenarnya alhamdulillah itu hampir kaget tapi terselamatkan. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke dalam fakultas hukum itu pastinya ketika kita berada di kelas itu kita nggak lepas dari kata presentasi. Nah, banyak kita melihat bahwa banyak teman-teman abang juga yang dia tuh kaget. Kaget itu kenapa? Aduh, aku tuh nyesal ya, kenapa nggak dari SMP itu aku belajar presentasi ke depan, kenapa nggak dari SMA itu aku prepare tentang bagaimana public speaking dan sebagainya gitu. Dan
kenapa tadi aku bilang Abang Arul bilang abang nggak kaget itu karena udah diselamatkan oleh Bu Raudah dulu nih dulu pas SMP. Nah jadi dari awal itu kita udah dibiasakan untuk maju ke depan. Jadi ketika di SMA juga abang mulai ngelatih, mulai bermain dalam organisasi, belajar bersama, dan ketika di kuliah itu kesibukannya ya udah sih cuman kayak ngampus biasa aja kayak gitu, cuman diselangi sama beberapa organisasi sibuk kayak organisasi debat. Mungkin nanti boleh kita bahas lebih lanjut lagi, paling kayak gitu sih. Tapi ini kita pas banget ya. Jadi kan gini, Faiz itu madrasah suasananya man gitu kan. Daus SMA. Di sini Ariel kampus. Jadi kan pasti punya background beda-beda. Hai, Anda bukan tamu ya. Jangan sampai ibu yang nanya nih. Jadi kan berarti kalau di kampus itu banyak presentasi konsepnya ya. Lebih banyak kegiatan. Ngampusnya juga setiap hari. Ngampusnya itu sampai hari Jumat ya. Hari ini kebetulan libur. Cuman biasa kalau libur itu kita ada kegiatan dengan UKM namanya. Kalau di SMP apa ya namanya ya? Ekstrakurikuler ya. Kalau kita ekskul. Nah, gabung ekskul apa gitu kan? PMR misalnya gitu ya. Kalau di kuliah tuh namanya UKM ya. Dulu waktu Bu Raudah kuliah namanya apa ya, Bu? Ibu cuma di bagian himpunan. Himpunan doang. Iya, benar. Baik, ya UKM. Nah. Iya. Apa coba Bang? Kalau Daus gimana kegiatannya? Sekarang karena masih baru-baru jadi belum nampak, jadi belum tahu mau masuk lebih mengenal ke sekolah dulu ya. Kalau kelas awal-awal kan ya baru masuk pasti kenal. Masih melempem-melempemnya nih Bu, masih beradaptasi. Ya. Terus yang biasa-biasa di luar kampus gitu ada kegiatan nggak sih? Ini di luar kampus, termasuk di luar aktivitas yang seharusnya nih. Ya. Yang di sekolah, wow, gerimisnya sudah mulai lagi. Angin ini ya. Indah ya. Kita kayak rinai-rinai gitu ya. Dari santai nih Bu. Betul. Air mancur kita ya. Berkah. Oke, kalau kegiatan di luar sekolah gitu, di luar kampus. Aduh dulu, boleh. Nah, jadi kalau dari luar kampus itu kebetulan memang dari awal itu dari SMA nih sebenarnya ya Bu ya. Udah mulai. Bentar, Ibu potong. Alumni mana sih? Alumni SMA Negeri 1. Oh, SMA. Cuma Aceh. Tetangga sama alumni SMP juga. Nggak jauh-jauh mainnya memang ya. Jadi flashback sedikit di SMP itu kalau ditanya Bang Aril atau Aril itu ikut kegiatan apa, hampir nggak ada. Iya, betul. Hampir nggak ada. Jadi Bu Raudah tuh paling tahu, emang nggak ikut apapun. Cuman di kelas, kalaupun ikut itu cuma sharing sama Bu Raudah aja gitu. Jadi kayak ngembangin leadership, ngembangin public speaking itu sama Bu Raudah gitu. Nah, jadi ketika di SMA itu sadar ternyata kayaknya diam itu nggak cukup gitu ya, diam itu nggak cukup. Ternyata kita juga perlu relasi. Karena kenapa? Ketika kita belajar public speaking, kita belajar leadership, kita mau kembangin ke siapa kalau nggak punya masanya? Betul ya teman-teman, ya betul ya Bu Raudah ya. Nah jadi ini aku udah berani nih ngomong, tapi aku nggak punya teman buat ngobrol. Nah ternyata untuk cari teman buat ngobrol itu kita harus gabung ke dalam organisasi. Nah karena kalau di ruang kelas ya udah sesimpel kita ngomong sama teman-teman di kelas kita aja. Nah ketika gabung di organisasi itu salah satu yang abang gabung itu di organisasi PIKR ataupun Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, itu sejak SMA. Sejak SMA itu baru masuk. Jadi kayak tertarik aja karena bahas isu kesehatan mental, bahas isu tentang nafsa dan sebagainya. Jadi kayaknya seru deh tentang remaja gitu. Nah terus setelah lambat laun itu join ke dalam genre ataupun generasi berencana. Dan alhamdulillah tahun ini juga kemarin ikut yang di tingkat provinsi dan alhamdulillah juara 2. Ya. Dan alhamdulillah genre provinsi Aceh juara 2 kali ini. Jadi kesibukannya itu biasa sosialisasi. Kita ke sekolah-sekolah. Cuman kalau ditanya, Bang, kenapa sih nggak pernah ke SMP 1 gitu ya? Padahal kami rame loh orangnya. Mungkin di mata kami itu anak-anak SMP 1 itu masih anak-anak yang baik-baik budi, betul gitu ya, yang belum begitu urgent untuk diselamatkan kayak gitu, yang abang yakin ada tenaga sosialisasinya kayak gitu ya, teman-teman yang udah mulai aware tentang hal tersebut. Tapi biasanya kita itu ke sekolah-sekolah yang memang perlu diperhatikan sehingga sama rata aja gitu. Jadi kegiatannya itu biasanya sosialisasi di genre. Terus kalau di kuliah itu selain ngampus, Arul juga biasa terlibat di kegiatan UKM debat. Nah, jadi debat itu pengennya dari SMA sebenarnya, cuman terrealisasikannya itu di kuliah karena kenapa? Oh yaudah cari forum yang memang punya forum debat. Jadi kayak gitu sih. Daus, udah. Mungkin kalau Faiz gimana? Ya, Bang Aril ini sangat padat ya di luar ya. Kalau berarti kan spesial kali bisa datang iya, ke podcast kan. kayak schedule banyak tuh buat meluangkan waktu sini.
Ya kalau dari Faiz lebih santai sih Bu, karena kan dari SMP juga udah organisasi nih. Santai, tapi kita ajak ke podcast ntar Bu ya, lihat Waduh, jadwal ya. ya. Kita kan nggak tahu orang ajak luar duduk nanti gimana. Jadi rutinitas sih kayak kembali lagi kan udah capek sekolah. Biasanya kalau di luar sih lebih ke duduk sama teman-teman. Nah, jadi yang Pak Ida Pak SMA belajar nggak melulu sama guru kok. Nah, jadi nah sekarang sekalian Pak Is bahas banyak kan anak-anak kayak duduk di warkop gitu kan, yang aura itu merokok gitu-gitulah dan main HP. Kalau itu nggak semua kok. Buktinya Faiz kalau duduk sama kawan itu taruh HP. Jadi kayak kami bercerita kalau kamu kayak mana sekolahnya hari ini, apa rutinitas. Jadi kan kami mempunyai bakat yang berbeda-beda nih. Jadi lebih sharing-sharing. Nah, itu lebih sih ngopi sih Bu. Emang kayak kita kan ngopi banget nih di Aceh nih, budaya ngopi nggak lepas. Pasti ngopi. Nah, untuk di luar mungkin lain-lain biasa mempersiapkan diri sih Bu untuk kedepannya. Apalagi insya Allah kan ini tutup mata udah lulus sekolah aja, nggak kerasa aja udah kelas 2 nih. Jadi kayak emang waktu itu singkat, jadi lebih ke siapin lagi diri untuk kedepannya biar nanti nggak terkejut dan nggak mau jadi pengangguran tentunya. Nah, untuk lainnya kayak misalnya jadi panitia sekolah sih Bu. Nah kebetulan kemarin kan kayak ekskul dipanggil juga kayak panitia salem gitu, panitia acara sekolah kayak gitu. Jadi menambah pengalaman lagi. Jadi kedepannya kalau ada event selanjutnya kita bisa dipakai dan nggak terkejut lagi. Ini berkat dari Bu Roda juga ya. Gak usah sponsorin sampai segitu. Apa? Ini guru tambah terpercaya nih. Tambah sakit kepala ya nanti ini. Ya pemirsa, dengan adanya Ibu Roda sampai sekarang saya di Oke, nanti bidang acara ya. Dikat ya. Selalu di bidang acara. Dikat gitu ya. Sibuk nanti makin sibuk jadinya. Oke, apa? Ini kesempatan loh Daus dapatin hal-hal menarik nih dari kedua abang-abang kita. Kalau Ibu kan udah tua banget, udah generasi yang lama Udah nih. sepuh ini udah sepuh. Ini tadi anak genre. Dua-duanya anak organisasi nih. Apa yang mau ditanya kira-kira? Apa ya? Paham nggak tentang genre itu apa? Kesempatan tuh. Apa Nah, tuh Bang? Indri? genre ya, oke, menarik ya. Ini sebenarnya diundang ke acara yang seperti ini suatu apa ya keistimewaan juga. Iya. Kenapa? Karena di tahun abang nggak ada, jujur ya. Nah, jadi kayak kalau mau cerita-cerita kayak gini tuh ya 1-2 aja yang dengar. Iya, Tapi betul, ternyata relasi podcast kayak gini tuh ketika diposting nantinya banyak juga generasi yang lain. Karena namanya Gensa Talk tadi Bu ya, Iya, betul, generasi Spensa. Jadi anak-anak Spensa tuh harus tahu gitu ya. Ada generasi hebat kayak teman-teman hari ini ya hadir hari ini gitu. Kalau kita bahas genre itu sebenarnya kita bahas dari salam genrenya aja. Bentuknya tuh kayak gini, salam genre. Nah, kenapa sih kayak gini ya teman-teman ya? Ada artinya apa tuh Nah, Bang? ada artinya pastinya. Ini kan nol, jadi salam genre itu mengenolkan 3 hal. Nah, yang kita sebut dengan triad KRR ataupun kesehatan reproduksi remaja. Nah, 3 hal itu apa aja Bang? Yang pertama itu kita nolkan katakan tidak kepada pernikahan usia anak, katakan tidak kepada nafsa, dan katakan tidak kepada seks bebas. Nah, 3 hal inilah kita putar untuk mencari apa ya? Untuk menghindari terjadi di era remaja pada saat ini, khususnya umur 10 sampai 24 tahun, sehingga mereka merencanakan masa depannya dengan baik kayak gitu. Nah, tapi kita nggak cuma sesimpel bahas itu aja, kita juga bahas kesehatan mental. Nah, kapan kita bahas itu, kita juga punya modul-modulnya kayak gitu yang bisa kita bedah, yang udah remaja banget sebenarnya isinya kayak gitu ya Bu Rauda, yang mungkin teman-teman juga. Nah, jadi genre itu apa? Genre itu wadahnya remaja sebenarnya. Ketika kita mau merencanakan masa depan itu, kita mau mulai dari mana? Ya mulai dari sini, investasi dari masa gini gitu untuk masa depan kayak gitu. Nah, jadi genre itu hadir bergerak di isu remaja untuk remaja lainnya merencanakan masa depannya. Kayak gitu sih Daus singkatnya. Bener-bener. Apalagi di sekarang di masa remaja, di Ya. masa pubertas nih, anak-anak kan masih penasaran ya Bu, pengen Mencari jati. mencari jati Mencari diri. Ya jati tergantung diri, ya. penasarannya ke arah positif atau negatif. Betul. Apalagi kan pengaruh lingkungan sekarang cukup Betul. bahaya di anak-anak kalangan Aceh sekarang. Ini sangat-sangat perlu sih. Iya. Dan bahkan di Man Model ya, itu ada juga kan? Ya ada Air- Pick Air Lotus. Pick Air Lotus, ya. Pick Air namanya. Lotus itu lumayan aktif dan keren banget ya. Kalau misalnya ditanya Pick Air mana yang keren tuh, Lotus itu keren kayak gitu. Nah, gabung nggak Faiz ke Pick Air Lotus? Saya lebih ke arah Osim. Ke arah Osim. Iya. Kayaknya nanti di sekolahmu juga bisa tuh. Boleh, terapin ya. itu ya. Boleh. Bisa komunikasikan sama Bang Ariel, bisa. Ya, benerin sebenarnya juga. tupoksi kita juga untuk bentuk PKR di setiap sekolah. Dia PKR itu ada 2 jalur, ada di sekolah dan masyarakat. Kalau masyarakat itu gampang, misalnya Daus tinggal di mana?
Di Bang Oi. Bang Oi. Nah, seharusnya ada ya PKR di Bang Oi kayak Oh, gitu. di Nah, komunitas ya, gampungnya ya gitu. komunitas gampungnya. Itu Dia mudah ada ya. jalur Jadi nggak di sekolah masyarakat. aja gitu. Ya, nggak di sekolah aja, tapi ada juga di jalur masyarakatnya kayak gitu. Terbagi di 2 arah. Berarti itu lah ya, kalau kita bahas lagi kayak remaja-remaja itu kan emang lagi isu-isu yang Tidak berat baik. ya. Dimana di zaman kita nih, zaman HP lagi berkembang, betul. semua bisa didapatin di HP. Betul. Apa kita cari, dan anak-anak sekarang main HP itu pintar-pintar. Iya. Ya, dari kecil lah kan, udah Dan- pintar main HP, dan kenapa- banyak yang iya. kecanduan. Dan kenapa juga harus remaja? Siapa sih di sini kalau kita suruh angkat tangan yang sering curhat sama orang tuanya siapa coba? Ya. Nah, tapi coba kita tanya siapa yang sering curhat sama temennya. Betul ya? Nah, jadi memang dari oleh untuk remaja itu tadi. Cuman itu dia yang kita takutkan adalah ketika dia tuh bercerita dengan remaja yang belum mendapatkan informasi sepenuhnya baik kayak gitu. Sehingga kesalahan itu terus menebar gitu ya, terus menjaring gitu ya. Terus sehingga juga banyak hal-hal positif yang harus tersampaikan, malah hal-hal yang negatif. Nah, kenapa juga genre ini tadi? Makanya kita kan tahu banget nih, kita tahu banget misalnya apa yang Daus buka hari ini di media sama dengan apa yang Faiz buka hari ini, sama dengan apa yang Abang buka hari ini. Beda dengan apa yang orang tua kita buka, betul ya? Iya. Ya. Nah, Beda ini kan. iya. Kita bilang beda selera nih Beda ya. selera, Beda beda selera generasi. lihatnya. Ya, rasanya kayak kalau misalnya Daus buka, tahu nggak sih yang lagi viral? Tahu. Tapi coba ngomong sama mama, sama ayah, mah tahu nggak ini? Pasti nggak tahu gitu ya. Nah, jadi itu dia juga makanya kenapa kita misalnya kayak Daus hari ini duduk sini, Faiz hari ini duduk di sini, kita tuh harus betul-betul punya suatu kapabilitas gitu ya, punya suatu kesempatan untuk bisa mengajak teman-teman lainnya. Nggak harus jadi seperti kita, tapi setidaknya dia menemukan versi terbaik dalam diri dia kayak gitu. Betul. Dimana kan sekarang ini banyak anak-anak yang mencari kasih sayang itu di luar, Bu. Nah, jadi kayak rumah itu cuman tempat makan, tempat mandi, tempat tidur, dan minta uang. Jadi mereka tuh nyamannya di luar. Makanya kenapa banyak-banyak Iya banget kayaknya. iya kayak ya. Memang alami. Makanya anak-anak mencari kebebasan di luar, susah diatur sama orang tua karena dia nggak open minded dengan orang tua. Karena kayak apalagi laki-laki kan ada tuh yang kata-kata laki-laki dilarang bercerita, dilarang menangis, itu nggak normal Itu lagi. ini ya patriarki. Iya. Ini ya. Itu nggak logis lagi zaman sekarang, dimana semua orang mempunyai hak untuk bercerita dan menangis ya. Harusnya emang gender equality ya, Ya, kesetaraan betul. gender ya. Laki-laki nangis it's okay, ya kan? Namanya juga Tapi manusia nggak kan. dibilang Manusia. cengeng sih. Cowok nangis cengeng banget gitu. Apa gitu kan istilah-istilah itu. Ya, itu sih yang membuat kayak lelaki itu karena pertama ada istilah itu lelaki dilarang bercerita, habis itu takut diejek, Bu. Laki itu kan anti kali turun-turunin. Jadi rasanya malu kayak ayo udahlah mendem sendiri aja. Nanti keluar juga kok masalah. Yang bahayanya ialah ketika dia nggak nyelesain masalahnya, ialah dia lari dari masalah. Itu banyak kejadian sekarang. Jadi dia nggak nemu masalah, yang ada nggak nemu solusi, yang ada nemu masalah baru. Itu sekarang. Ibu kayak balik lagi ke usia Iya. kalian gitu. Nggak ya. jauh beda sih ya Bu ya Jauh. sebenarnya ya. Ibu kan kalau dikelompokkan itu masuk generasi Generasi apa nih, Bu? milenial. Oh, ya. milenial. Anak kalian anak Z nggak sih? Iya, Z. Gen Z banget Iya kayak gitu kan? ya. Jauh kali ya. Udah beda level ininya ya. Ya tapi kalau kita bahas masalah remaja itu kan memang problematiknya banyak. Kalau yang Daus melihat apa sih masalah di kalangan ini? Walaupun mungkin kalian itu beda cuma setahun ya kalau Iya. Bang Faiz ya. Tapi mungkin mirip-mirip sih. Kacamata ibu mana ya? Gimana? Oke. Kalau Daus gimana? Ada nggak yang masalah-masalah kayak Bang Faiz bilang tadi itu? Ada sebenarnya. Apa yang terlihat itu apa yang biasanya di kalangan berkawan? Oke. Gimana ya? Susah bilangnya nih. Gimana aman? Santai aja, santai. Gimana? Apa namanya? Apa ya? Apa? Masalah Ada nggak pertemanan. masalah yang dalam apa yang sering Daus lihat nih? Kalau di kalangan remaja usia-usia Daus. Ada. Biasanya orang ini ngelampiasin masalahnya tuh dengan kayak mukul orang. kayak gitu. Jadi malah orang yang ini fisik ya? nggak pengen mendem sendiri. Jadi dengan biasanya itu mukul orang, ngemalak orang. Gitu. Berarti kan sebenarnya kayak masalah-masalah tadi itu ketika kita dapat komunitas yang baik, Iya. ya kan, dapat pertemanan yang baik, regulasi diri kita juga terbentuk lebih baik gitu ya. Kan lingkungan mempengaruhi diri, Bu. Iya, Itu berarti lagi. berorganisasi itu termasuk salah satu Iya. dampak
hal positif berarti. Sangat positif ya. Oke. Dimana sekarang kita bisa mencari bebas ya, kayak Daus bilang, ya kita mendem, ya udah kita lampiasinya dengan pukul orang. Yang malahan bahaya sekarang anak-anak, ada yang minum alkohol, ada yang merokok, yang ngelem, habis itu pergi kemana-mana bebas, pulang tengah malam, kita kan nggak tahu. Sementara orang tua di rumah mengkhawatirkan dia, itu yang bahaya sekarang. Jadi kayak anak-anak itu kayak udah bebas, terlalu bebas. Dengan bebas tuh dia pun nggak dapat solusi sayangnya, malahan dia mendapatkan masalah baru untuk kedepannya. Emang sekarang ya udah saya bebas, saya senang, tapi kedepannya akan berdampak buruk bagi dia, itu yang kasihan sekarang. Iya, karena memang ketika kita bilang seseorang meluapkan perasaannya itu ataupun kemarahan itu ke orang lain, dia menyakiti orang lain, ternyata ada juga yang menyakiti diri sendiri juga. Iya, Teman-teman ya. benar. Apakah itu istilahnya ngebarcode gitu Ya, ya? ngebarcode. Sering itu. Itu banyak sebenarnya. Iya sering. Nah, Sering. Daus pernah lihat? Itu udah memang sering. Sering banget ya. Barcode maksudnya? Ngebarcode, Bu. Buat Ini, VN ya, Bu. Iya, pakai itu rasanya tentu. Abang Arul pernah nanya ke teman-teman yang pernah kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Kita tanya bukan berarti menyalahkan dia sepenuhnya. Kita juga lihat latar belakang sebenarnya kenapa dia sampai seperti itu. Dan rasanya itu dia katanya dia udah nggak kuat aja buat mendam hal itu sendirian, sehingga kalau nggak ngelukain diri sendiri itu nggak tenang. Tapi kalau udah keluar darah sedikit aja itu tenang rasanya. Padahal kita punya hal-hal lain yang lebih positif. Contohnya kayak gabung ke organisasi kah, olahraga kah. Benar-benar. Cuman itu dia, terkadang orang-orang yang seperti itu, teman-teman kita yang seperti itu perlu diajak kayak gitu, perlu dirangkul gitu. Mereka nggak bisa dibiarin sendirian. Karena ketika mereka biarin sendirian, mereka merasa benar akan cara mereka sendiri. Betul ya teman-teman ya? Benar. Rasanya kayak, loh aku selama ini nggak ada yang ngelarang kok, teman-teman aku banyak yang gitu. Tapi ketika rasanya kita bergabung di sebuah komunitas yang memang bergerak tentang isu tersebut ataupun punya satu visi tujuan yang sangat positif tentang perkembangan hidup remaja, rasanya kita nggak peduli. Maksudnya itu bukan salah satu jadi solusi, dan bahkan itu nggak masuk dalam list solusi kayak gitu. Nah, karena perkembangan tren bunuh diri pada saat ini juga yang rasanya kayak, aduh apa-apa rasanya mau mengakhiri. Padahal itu bukan salah satu solusi kayak gitu ya. Dan itu tanggung jawab kita juga, tanggung jawab utama kita sebagai remaja menyelamatkan remaja lainnya, Bu Raudah, tenaga didik gitu ya, siswa-siswa di sekolah gitu, dan juga banyak orang-orang lainnya gitu yang harus sadar kalau misalnya solusi itu banyak, kita tinggal mau atau enggak sih cari tahu gimana hal-hal positif kayak tadi gitu. Dan jangan menormalkan yang tidak normal, Bu. Tuh. Nah, misalnya kayak ini Faiz sama Bang Aril berkawan nih, Bang Aril mau minum nih, ya udah Faiz, ya udah nggak apa-apa gitu, minum aja kita santai. Itu nggak boleh. Jadi kayak jangan karena bestie dekat, hal-hal buruk itu kita normalkan. Betul. Nah kadang-kadang oke lah kalau kita bercerita dan berkeluh kesah kepada kawan yang tepat, kita emang menemukan solusi. Tapi kalau ke teman-teman yang belum cukup dewasa, pikirannya jangka pendek, ya itu ya solusinya ya kayak udah merokok aja, merokok kayak apa ya, apa sih merokok? Ya kami dapat tenang di sini, efek nikotin. Kenapa sih mabuk? Ya kami ngefly, nggak ngerasa apa-apa, ngerasa kami nggak ada masalah di dunia ini. Tapi mereka tidak memikirkan dampak buruk bagi tubuhnya itu. Dan sekarang penjualan rokok di kalangan remaja cukup bebas, Bu. Bebas. Sangat bebas. Itu juga terjadi ya, kita nggak bisa nyalahin Iya. juga kan, lingkungan menyediakan, ya kan. Satu sisi itu juga sih Iya. Itu mengkhawatirkan. yang. Dan jangan kira karena syariat Islam Aceh tidak ada minuman alkohol. ya rekan-rekan ya, kepada terkait. Betul. Banyak hal memang yang harus kita waspadai ya. Tapi kayak yang dibilang tadi, bahwa organisasi itu sebenarnya bisa salah satu hal yang positif gitu ya, untuk menghalangi kita sendiri itu nggak salah bergaul gitu kan dalam organisasi. Tapi itu betul loh, Bu, dalam kehidupan saya. Karena saya menjadi OSIS SMP 1, di lain kawan-kawan saya cabut diniyah dan lain sebaiknya, saya menjaga alma mater. Saya kan OSIS, nggak boleh ini. Tapi dalam hati walaupun, karena ada orang bilang hidup tuh jangan lurus-lurus saja, belok-belok sedikit nggak apa-apa, biar ada cerita di hari tua. Nah ada yang bilang kayak gitu, kebetulan itu mama saya yang bilang. Jadi kayak, oh mama yang bilang nih, berarti kan boleh. Tapi di lain sisi, oh saya ini istilah kalau OSIS itu merupakan cerminan sekolah. Jadi saya terhindar-hindar sih, Bu. Lumayan terhindar ya dari hal-hal tersebut. Jadi cukup tercover dengan itu. Mungkin kalau saya nggak masuk organisasi, mungkin saya lebih liar di sekolah itu. Cabut, lain sebagainya. Dimana ya Spensa di masa itu ya sangat bahaya ya pergaulannya.
cabut-cabut gitu Bu. Masih ada yang kayak gitu Ya masih ada kayak gitu, tidak di kayak seperti zaman sekarang. Biasa. Karena kan balik lagi juga, kalau tadi mungkin mamanya Faiz bilang hidup lu jangan lurus-lurus aja, belok-belok aja. Cuman ya belok di zamannya Mama Faiz sama di zamannya kita Gen Z sekarang tuh jauh berbeda. Jauh. Nah, kalau dulu tuh mungkin apa ya, beli jajan di kantin belinya belinya 2 beres satu gitu. Kalau sekarang ini dengan media sosial yang luar biasa, jadi kalau kita nggak punya benteng akan pengenalan dalam diri, kesadaran dalam diri dan organisasi yang mendukung, rasanya kita tuh ya belok terus gak lurus lagi nanti. Nah, itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Jadi banyak hal positif sebenarnya kalau dari organisasi ya. Ya. Dulu kalau Deo sendiri organisasi apa dulu? PMR. PMR. Ini organisasi juga berarti. Oke. Bergerak di bidang kesehatan ya. Di bidang kesehatan. Karena memang ada rencana nanti Yo. Kemana nih rencana lulus apa kedokteran nih? ya? masuk kedokteran. Nah, Masya itu Allah. juga kan berarti Ah. kan bahwa dengan kita organisasi, kita sebenarnya akan terus mendapati hal baru yang nanti ke depan, aku maunya kemari loh. Betul. Jadi itu kayak menjadi pendukungnya Jadi gitu kayak ya. kita menemukan passion kita Bu. Iya, Nah, iya, jadi kan kayak Pak sering baca nih bahwa 80% mahasiswa dibilang salah Gagal. jurusan, Salah jurusan. Jadi kayak itu selain daripada tidak bisa mengenal diri, lebih ke orang tua sih Bu. Jadi kan kalau dulu ya mungkin zaman Abang masih IPA IPS ya. Kalau Ya. zaman kami kan udah MIPAS merdeka, ya. MIPAS, apa Apa kayak kurikulum merdeka kurikulum ya? mereka kayak Faiz jurusan government pemerintahan gitu. Nah, jadi kayak terasa juga sih sebelumnya kayak sekolah Faiz dibilang nggak ada kurikulum merdeka. Jadi kayak orang tua nih pengennya IPA nih, IPA. Tapi Faiz nih merasa di IPS. Nah, jadi kayak antara passion diri dan keinginan orang tua itu beradu jadi Bu. Nah, jadi kita harus edukasi kepada orang tua. Nah, salahnya dampak ke depannya nantinya salah memilih jurusan, jadi tidak nyaman di jurusan tersebut dan kerjanya nanti nggak nyaman. Betul. Ini sebenarnya kalau masalah jurusan kita pernah bahas Bu, Iya, ya di iya, live betul, IG betul. kemarin sama Hilya Iya, juga iya. ya. Halo Hilya kalau nonton nanti gitu ya. Nah, jadi sebenarnya memang betul dari awal itu kita investasi dalam diri, gimana cara kita mengenal diri sendiri. Iya. Karena nanti mungkin kita bakal bahas leadership juga mungkin gitu ya Bu Raudaya. Jadi kayak kenapa kita harus kenal sama diri kita? Ketika kita kenal dengan diri kita, maka kita tahu ruang apa yang kita butuhkan. Ketika kita tahu ruang apa yang kita butuhkan, maka kita akan dapatkan ruang tersebut kayak gitu. Contohnya, Daus suka banget tentang kesehatan. Gabungnya ya PMR, nggak mungkin dong Daus gabung pramuka gitu ya. Walaupun ya nggak apa-apa juga sebenarnya, tapi forum itu dibutuhkan dan didapatkan. Nah, kenapa? Ketika Daus mulai melirik tentang kesehatan, kedokteran, berarti nanti ke depannya tuh coba untuk join ke dalam fakultas kedokteran kayak gitu. Cuman kalau tadi kayak Faiz bilang gimana caranya bertentangan, kayak tadi juga berarti harus ada komunikasi dua arah dengan orang tua. Nggak boleh juga maksudnya kayak aku yang paling tahu tentang diri aku, itu memang benar, tapi kita juga harus tahu apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kita. Nah, nggak selamanya juga apa yang diinginkan oleh orang tua kita tuh tidak sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Tapi ya kalaupun juga sesekalipun juga nggak sesuai, ya kita coba komunikasikan aja. Kalau misalnya karena mungkin selama ini kenapa nggak sesuai itu karena kita nggak pernah bicara aja, kita nggak pernah bilang sama mama, Nggak open ya. nggak open cerita tadi tuh kayak aduh karena aku laki-laki aku nggak mau cerita deh, aku udah Gengsi, tahu masa depan ya. aku gimana, maksudnya gitu, aku udah tahu kok nggak harus diatur oleh orang tua, itu salah sebenarnya. Jadi kayak gimana caranya kita tuh komunikasi dengan orang tua biar orang tua kita juga yang bisa ngebantu kita nanti untuk kedepannya kayak gitu sih. Yang penting cerita aja, komunikasi dua arah, KAP ya, komunikasi antar pribadi dengan kedua orang tua kita sehingga sejalan dengan mimpi-mimpi kita. Nah, kayak itu gitu. benar Bu. Dari sisi kadang ada yang takut cerita karena sama orang tua, pasti orang tua jawab nih. Ayah lebih lama hidup daripada kamu. Iya. Wah, itu kata-kata andalan tuh. Ayah lebih tahu nih ke depannya kayak mana. Jadi kayak Sekolah mental. ya udahlah ikutin aja, nanti kalau gagal kan salah ayah. Nah, itu jadi bergantung. Jadi terpaksa. Jadi dia nggak ikhlas dan nggak bersungguh-sungguh dah di dalam belajar itu. Itu yang sayangnya sekarang. Berarti banyak ya pengaruh-pengaruh kan. Ibu kayak ngambil kesimpulan loh, ini kalian kan bisa bicara yang sampai seperti ini loh hari ini itu, apakah karena kalian memang mencoba mencari jati diri kalian sendiri melalui explore diri sendiri, atau memang dari organisasi bisa ngomong sebagus ini public speakingnya sekarang? Itu karena faktor apa nih? Pertama mungkin faktor organisasi. Itu merupakan dasar kita dari Faiz dulu kan pramuka dulu Bu, habis itu OSIS. Nah, kemudian
dari kita bersosialisasi sama orang, Bu. Nah, jadi misalnya kayak kemarin Faiz Panitia Salem. Nah, itu kan diajarin bagaimana kita mengundang orang, meminta sponsor, lain sebagainya. Nah, kemudian daripada itu, sosmed bukan hiburan aja sekarang, Bu. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita scroll, pasti anak sekarang main TikTok ya? Iya dong. Ya, main TikTok, WA, Instagram, nggak mungkin nggak ya. Jadi Tapi ibu nggak punya TikTok loh. Anak sekarang Ibu. anak sekarang. Ibu bukan sekarang ya. Jadi kayak kita bisa menggali ilmu sih dari itu, Bu. Dan belajar pun nggak hanya di sekolah dan di dalam kelas saja. Kita bisa open minded. Dengan sekarang kita podcast kan, kita bertukar pengalaman dan bercerita. Kalau Bang Aril dari mana, Bang Aril? Waduh, kalau abang ya, sebenarnya abang itu mendefinisikan tentang bagaimana abang berprogres dalam diri itu ada dua, internal dan eksternal. Iya. Nah, kenapa harus internal? Kayak gini, pertama kita memang harus kenal dengan diri kita dulu. Kita tahu di mana kekurangan kita tahu di mana kelebihan kita tahu ruang apa yang kita butuhkan. Eksternal tadi apa? Eksternal tadi ya organisasi tadi yang kita cari tadi itu. Nah, ketika Arul merasa Arul udah kenal dengan diri Arul sendiri bahwa Arul itu anaknya berani ngomong di depan umum, Arul anaknya berani nge-handle suatu kegiatan, Arul berani nge-explore lebih jauh tentang diri, berarti aku harus cari ruang eksternal yang memang bisa membangun hal tersebut. Ya. Nggak jauh dari Faiz, faktor eksternalnya apa ya organisasi. Nah, kayak tadi Ariel dulu di SMP itu pengen join OSIS, tapi Kalian Arul beda banget loh. nggak SMP prepare, ya, nggak bener. prepare sama sekali, bahkan nggak punya relasi yang se-OSIS itu. Teman Ariel siapa bisa dihitung? Bu Raudah salah satu teman Ariel gitu. Ya langganan pengajaran dulu. Iya, teman Ariel tuh ya Bu Best Raudah. camp kayak pengajaran itu Terus ya. kayak ngeliat teman-teman, oh kayaknya di OSIS itu seru ya, tapi udah telat pada saat itu, maksudnya nggak mungkin join lagi. Tapi ya itu tadi, telat itu berarti bukan berarti kita nggak punya kesempatan Ya. di lain waktu gitu. Nah, ketika masuk SMA, fix udah dengan hati yang kuat, maksudnya kayak udah ya udah, aku harus coba saat ini, maksudnya gitu. Join ke OSIS. Abang juga ketua OSIS hari itu di SMA Negeri 1 di Kota Banda Aceh. Ketua PIKR juga. Rasanya nggak punya pengalaman loh di SMP gitu ya pertanyaannya, ataupun gambarannya nggak punya pengalaman di SMP, nggak pernah ngehandle suatu kegiatan, nggak pernah berbicara dengan banyak siswa-siswi di SMA, memberanikan diri. Dan ternyata alhasil oke-oke aja. Itu tadi tuh kenapa? Selama di SMP tadi tuh Ariel yang nggak ikut kegiatan bukan berarti diam gitu aja. Kita ngelihat apa yang harus dikembangkan dalam diri, apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswi saat ini, bagaimana cara berkomunikasi. Sehingga ketika di SMA ya udah tinggal direalisasikan aja kayak gitu. Gabung OSIS, yang salah satunya kita di OSIS itu kan bertemu dengan banyak teman-teman siswa-siswi. Jadi ya udah secara nggak langsung public speaking itu belajar gitu aja gitu. Kalau ditanya Bang Arul belajar sama siapa sih? Ada nggak sih yang diajarin? Ya nggak ada sebenarnya, tinggal latih ngomong aja. Biasa ngomong sendiri malahan. Maksudnya kayak guru terbaik itu adalah pengalaman di masa lalu kayak gitu. Ketika di hari ini abang ngomong, oh ternyata hari ini banyak salahnya misalnya gitu. Dan kita nonton lagi, itu jadi pengalaman untuk dan pembelajaran di next kita speech lagi gitu, ngomong lagi. Jadi organisasi itu berperan penting ketika memang sejalan dengan diri kita.